Baik, selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Ini adalah presentasi kuliah untuk minggu ke-6 dengan tema atau judul Data Modeling. Sebelum kita mulai, saya ingin menekankan kembali bagaimana peran teknik industri dalam mengembangkan suatu database. Jadi, dari suatu standar yang telah disepakati, terdapat pembagian level bagaimana proses pembangunan suatu arsitektur atau leveling dalam pembangunan database. Jadi ada yang membagi menjadi external level, kemudian conceptual level, dan internal level. Jadi external level adalah di mana bagian yang mendesain suatu interface, bagaimana user bisa berinteraksi dengan data yang dibutuhkan. Biasanya dalam bentuk form atau report. Di sini biasanya mata kuliah yang berhubungan adalah misalnya mata kuliah user experience atau UX. Biasanya ini di teman-teman di teknik elektro atau MIPA komputer yang mempelajari. Kemudian di bagian internal level, saya bicara internal level dulu. Di sini adalah di mana perancang database lebih ke arah coding data compression, data encryption, bagaimana mereka harus menyimpan dalam software, sistem keamanannya, dan sebagainya. Ini pun teman-teman di MIPA komputer dan atau teknik elektro yang berperan di sana. Nah, untuk kita teknik industri adalah di bagian conceptual level, yaitu kita yang mengkonsep bagaimana entities yang harus dibutuhkan, tabel-tabel apa yang dibutuhkan, apa atribut-atribut yang dibutuhkan, dan bagaimana hubungan antar atribut itu, sehingga kita akan bicara lebih ke arah apa yang dibutuhkan dalam database, bukan bagaimana database itu bisa tersimpan dalam hardware maupun softwarenya. Nah, untuk bisa menggambarkan bagaimana suatu entities atau tabel-tabel yang saling berkaitan tersebut dalam kaitan kebutuhan tadi, maka diperlukan suatu diagram atau model untuk menggambarkan relationship tersebut. Nah, salah satu diagram yang sering digunakan adalah Entity Relationship Diagram atau ERD. Nah, ERD ini sendiri sudah diciptakan oleh Peter Chen pada akhir tahun 70, di mana beliau menerbitkan suatu jurnal tahun 76 tentang atau mengusulkan suatu modeling untuk menunjukkan relationship antar entity, itu berupa Entity Relationship Diagram atau ERD. Nah, sehingga ERD ini atau diagram ini berfungsi, itu saja namanya diagram adalah sebagai bahasa komunikasi. Komunikasi antar siapa? Terus ya antar semua pihak yang memang membutuhkan data dalam prosesnya. Kemudian ERD ini juga dipakai sebagai modeling data yang biasanya dipakai untuk mendesain, awal mula mendesain suatu kebutuhan database, yang tentu saja fungsinya adalah mengakomodasi semua kebutuhan data dari suatu organisasi atau individu bahkan. Dan yang ketiga adalah sebagai dasar model yang nantinya akan didetailkan kembali menjadi suatu database management system. Ya, saya ingin mereview kembali tentang apa yang sudah kita pelajari sebelumnya, dan ini yang akan kita jadikan contoh membangun ERD dalam presentasi kali ini, yaitu tentang bagaimana suatu proses mengenerate PO. Tentu saja kalian masih ingat dalam PO ini ada data apa saja, misalnya ada data vendor, detail dengan alamatnya, ada nomor PO, ada tanggal, ada jumlah, dan tentu saja ada detail-detail dari PO tersebut. Dan juga saya mengingatkan kembali dari kebutuhan mengenerate PO tersebut dapat kita kembangkan. Inilah tabel minimalnya, yaitu misalnya ada 3 tabel yang kita butuhkan, yaitu ada tabel vendor, tabel purchase order, dan PO detail. Dan saya harap kalian juga masih ingat tiap-tiap tabel ini
primary key-nya misalnya di file vendor adalah vendor ID, di tabel purchase order itulah primary key-nya PO number, tapi juga ada foreign key vendor ID di sini. Kemudian di PO detail, primary key-nya adalah komposit antara PO number dan PO line item. Dan inilah ERD yang dibangun berdasarkan 3 tabel sebelumnya. Dan kita akan bahas ERD ini satu persatu. Kita mulai dari bentuk simbol yang digunakan dalam ERD. Nah, di sini kita lihat ada beberapa simbol yang dipakai. Yang pertama adalah persegi atau kotak demikian. Ya, kita lihat di sini bentuk persegi ini dipakai untuk menjelaskan tentang entity set atau tabel, dan kemudian ada kotak di tengahnya, nanti wajib diberikan nama tabelnya. Kita lihat di sana ada tabel vendor, ada tabel purchase order, dan ada tabel PO detail. Ada 3 tabel yang digambarkan dalam ERD ini. Kemudian simbol yang lain adalah simbol ini belah ketupat atau diamond, gitu ya. Jadi sama diamond ini nanti di tengahnya harus diberikan suatu kata karena diamond ini bermakna atau menggambarkan tentang jenis atau deskripsi dari hubungannya, relationship-nya. Di tengah-tengahnya diberikan keterangan. Ini sebagai contoh tabel purchase order dan juga tabel vendor itu hubungannya bagaimana dijelaskan dalam bentuk belah ketupat ini atau diamond, yaitu purchase order itu dikirim ke vendor, gitu ya. Atau bisa juga sebaliknya, tabel vendor itu menerima purchase order, gitu ya. Seperti itu. Demikian pula di sini ada belah ketupat atau diamond contain, maknanya adalah tabel purchase order itu mengandung PO detail, gitu ya. Demikian. Ya, itu adalah bentuk yang diamond. Bentuk yang lain adalah Anda lihat di sini ada bentuk elips, ya. Lihat banyak bentuk elips di sini, ya. Nah, bentuk elips ini bisa ditebak bahwa elips ini menunjukkan keterangan atau menggambarkan tentang atribut yang berada dalam tabel. Ya, sehingga dalam tabel purchase order ini ada nama atribut PO number, release date, PO status, PO amount. Di tabel vendor ada atribut vendor ID, vendor name, vendor address, dan vendor telephone number, dan seterusnya, termasuk juga tabel-tabel berikutnya. Sehingga bentuk elips ini di tengahnya juga harus diberikan keterangan nama atribut yang ada di tabel tersebut. Nah, di sini terlihat ada nama atribut yang di underline, ya. Di sini contohnya, nah, jelas ya bahwa yang di underline ini menunjukkan bahwa itulah atribut yang menjadi primary key di tabel tersebut. Saya cukup jelas ya. Dan Anda lihat di sini nanti yang menarik adalah bahwa atribut yang menjadi foreign key itu tidak ditampilkan di dalam ERD. Contohnya di tabel vendor ini ada foreign key. Foreign key-nya siapa? Yaitu foreign key-nya PO number, gitu ya. Maaf, kebalik. Di tabel purchase order itu foreign key-nya adalah vendor. Nah, sehingga di sini vendor ID tidak perlu dimunculkan di salah satu keterangan atribut yang ada di sini. Jadi sekali lagi, primary key itu di underline, tetapi foreign key itu tidak perlu dimunculkan di ERD. Ya, saya lanjutkan mengapa foreign key pada suatu tabel tidak harus muncul pada ERD, karena sudah jelas sebenarnya jika ada 2 buah tabel mempunyai relationship, maka pasti salah satu primary key-nya menjadi foreign key di tabel pasangannya. Contohnya di antara tabel purchase order dan vendor ini, dengan bisnis proses bahwa purchase order itu hanya dikirimkan ke satu vendor dan vendor bisa menerima banyak purchase order, maka jelas bahwa primary key vendor ID ini
akan menjadi foreign key di sini, sehingga tidak perlu digambarkan dalam ERD. Baik, demikian. Jadi kemudian ada simbol di sini kita lihat di PO detail ini ada gambar persegi tetapi garisnya double. Nah, bentuk simbol tabel tetapi garisnya double ini maknanya adalah bahwa tabel ini dependence terhadap tabel pasangannya. Kasus inilah PO detail, entity yang ada di PO detail ini dependent pada tabel yang ada di purchase order. Maknanya adalah isi munculnya entity di PO detail itu depend pada isi yang ada di purchase order. Entity PO detail itu akan ada kalau PO-nya ada dulu. Ya, sangat logis tentu saja. Nah, itulah dependent. Agak berbeda dengan sini misalnya saya berikan komparasi di tabel vendor bahwa isi munculnya vendor di sini tidak tergantung pada munculnya PO di sana. Sehingga vendor silahkan diisi berapapun yang Anda tahu, yang Anda kenal, tidak tergantung pada PO-PO yang di-generate. Itu maksudnya dependent. Nah, mungkin secara lebih sederhana lagi, cara mendeteksi bahwa tabel itu dependent atau tidak bisa dilihat dari primary key-nya, gitu ya. Saya gambarkan tabelnya. Jadi kalau Anda masih ingat, primary key dari PO detail itu apa? Yaitu PO number ya, PO number dan line item. Line item, gitu ya. Ini dikompositkan menjadi primary key. Nah, PO number ini adalah foreign key dari tabel pasangannya, yaitu dari purchase order ya. Di sini adalah PO number itulah primary key, kemudian menjadi foreign key di tabel PO detail. Nah, dependent itu adalah jika tabel tersebut primary key-nya itu komposit dan pembentuknya adalah foreign key dari tabel pasangannya. Nah, itulah yang bisa langsung kita identifikasi bahwa tabel tersebut dependent terhadap tabel pasangannya. Berikutnya saya akan jelaskan tentang atribut. Di sini memang tidak muncul simbol yang sebenarnya di teori itu ada, simbol atribut terutama. Yang pertama adalah jika ada atribut yang sifatnya multi value ya. Jadi digambarkan dengan gambar elips tapi double ya. Ya, demikian. Ini maknanya adalah atribut yang multi value. Apa itu multi value? Jadi memang kita merancang suatu atribut yang isinya tidak single value tetapi multi value. Ini memungkinkan ya, walaupun tidak disarankan tapi memungkinkan karena memang isinya tidak begitu penting untuk kita pisahkan satu persatu. Contohnya adalah misalnya ada tabel, ini adalah mahasiswa, siswa, dan salah satu atribut yang kita ingin dapatkan datanya adalah misalnya hobi gitu ya. Nah, ternyata hobi mahasiswa itu banyak gitu ya, dan kita tidak ingin mencatat satu persatu suatu entity yang terpisah gitu ya. Ya sudah, kita dalam atribut ini atau dalam spreadsheet itu satu sel itu nanti isinya bisa misalnya hobinya itu ada misalnya renang gitu ya, koma sepak bola dan seterusnya, terserah multi value atau beberapa value kita masukkan dalam satu tabel itu. Dan memang kita tidak berencana untuk kemudian mensorting dasarnya adalah renangnya, sepak bolanya. Yang penting hobinya, isinya lebih dari satu nggak masalah, gitu ya. Itu adalah multi value. Jadi dibuat double line. Nah, berikutnya adalah jika isi dari atribut tersebut adalah hasil perhitungan, seperti yang sudah saya bahas di kelas, misalnya total harga dan sebagainya, maka jika kita ingin menampilkan di tabel, maka bentuknya adalah elips tetapi garisnya putus-putus gitu ya, seperti ini, putus-putus. Jadi misalnya di sini adalah total harga. Nah, sehingga isi dari atribut ini adalah berupa di teori menyebutnya sebagai derived value. Sehingga isinya adalah turunan dari atau hasil perhitungan dari nilai tabel-tabel yang lain, sehingga dibuat putus-putus. Kemudian itulah derived value.
Nah, itulah tentang atribut. Kemudian kalau Anda lihat di sini selain simbol-simbol masih banyak suatu apa ya, tanda, misalnya ada 1M, ini ada angka-angka di sini, kemudian ini garisnya double dan sebagainya. Nanti saya akan jelaskan di tabel di slide selanjutnya. Jadi secara umum inilah ERD versi Peter Chen. Kenapa spesifik saya berikan versi Peter Chen? Karena dalam perkembangannya ERD itu terus berkembang. Kemudian muncullah versi-versi yang lain yang saya juga akan jelaskan di slide berikutnya. Ya, dari tabel ERD sebelumnya, selain simbol-simbol juga ada tanda-tanda angka, huruf seperti 1M, MN itu sebenarnya apa? Nah, dalam ERD kita nyebutnya sebagai cardinalities. Jadi, kalau M kemudian titik 2M gitu ya, atau 1 dipasangkan dengan M itu artinya one to many, 1 dipasangkan dengan 1 artinya one to one, M dipasangkan dengan N itu artinya many to many. Apa itu? Ya, sebenarnya ini menggambarkan proses bisnis tadi gitu ya. Dari ERD bisa digambarkan proses bisnisnya seperti apa. Proses bisnis itu apa? Ya, kita lihat di sini ada contohnya, misalnya satu vendor itu dapat dikirimkan atau dapat menerima 0, 1 atau lebih purchase order. Ya, maknanya 0 ini adalah ya bisa tidak menerima sama sekali ya. Jadi vendor itu bisa menerima tidak sama sekali, bisa 1 atau banyak. Atau misalnya bisnis proses yang lain adalah satu purchase order itu mengandung minimum 1 PO detail gitu ya. Bisa 1, bisa 2 atau banyak PO detail. Itulah bisnis proses. Ya, nanti kita akan gambarkan dalam cardinalities ini. Nah, agar lebih jelas kita akan masuk ke slide berikutnya tentang semantic net diagram. Ya, di diagram ini menjelaskan tentang hubungan 1M atau one to many relationship. Jadi apa sebenarnya one to many relationship itu? Bisa kita ambil contoh, misalnya hubungan antara purchase order dan PO detail, di mana bisnis prosesnya adalah bahwa satu purchase order ya, itu bisa mempunyai minimal 1 detail, bisa 2 atau lebih gitu ya, bisa lebih gitu ya. Kita lihat di sini purchase order yang lain juga sama, bisa punya 1, 2 atau lebih. Itulah yang dikatakan one to many. Jadi kalau dilihat dari diagramnya, di sebelah kiri ini bercabang, di sebelah sana single. Jadi tidak bercabang apa namanya hubungannya gitu ya. Jadi inilah one to many gitu ya. Ya, namun bisa juga hubungannya adalah one to one relationship. Contohnya di sini adalah jika kita punya tabel manager dan tabel department, dan bisnis prosesnya adalah bahwa satu manajer hanya bisa memanage satu departemen, dan demikian sebaliknya jika kita punya satu departemen lain maka hanya boleh diduduki oleh satu manajer saja. Sehingga inilah one to one relationship. Jadi kita lihat dari diagramnya, dari sebelah kiri tidak ada bercabang, dari sebelah kanan juga tidak ada cabang, sehingga one to one relationship. Nah, dan inilah yang lebih kompleks, yaitu hubungannya adalah many to many relationship, dan ini sering terjadi pada hubungan dua buah tabel atau entities. Misalnya adalah antara vendor dan material, di mana proses bisnisnya adalah bahwa satu vendor itu bisa mensuplai 1, 2 atau lebih material, dan demikian sebaliknya satu material itu bisa disuplai 1, 2 atau lebih vendor gitu ya. Sehingga kalau dilihat dari diagramnya, dari sebelah kiri ini bercabang gitu ya, dari sebelah kanan juga bisa bercabang. Nah, sehingga ini hubungannya adalah many to many atau simbolnya MN. Informasi lain yang bisa kita lihat dari ERD adalah tingkat partisipasi dari entity dalam hubungan antara dua buah tabel. Ya. Jadi tingkat partisipasi itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu opsional atau mandatory.
Jadi opsional itu apa? Jika suatu entity dalam suatu tabel itu partisipasinya dalam tabel yang lain itu sifatnya adalah opsional, tidak wajib, gitu ya. Dan jelas mandatory itu apa? Jika suatu entity dalam suatu tabel yang berhubungan itu partisipasinya adalah wajib, jadi harus dipasangkan, gitu ya. Nah, ini ada contoh di bawah antara hubungan dua buah tabel, yaitu tabel employee dan tabel project, di mana punya hubungan yang deskriptifnya adalah manage. Ya, jadi maknanya adalah bahwa employee ini akan memanage suatu project, gitu ya. Kemudian satu persatu dulu. Di sini ada 1 dan M, maknanya adalah hubungannya adalah one to many. Artinya adalah bahwa satu employee di sini ini bisa memanage lebih dari satu project, tetapi satu project hanya boleh dimanage oleh satu employee, sehingga one to many, tidak many to many, atau bahkan one to one. Nah, kemudian tingkat partisipasi itu informasinya ada di mana? Yaitu ada di garis ini ya. Ini ada yang single, ini ada yang double. Yang single inilah yang opsional, ya, inilah opsional. Yang double inilah mandatory atau wajib. Sehingga logikanya bagaimana? Jadi kalau ini single, maknanya adalah employee ini bisa memanage project, tetapi sifatnya opsional. Maknanya bahwa list employee yang ada di sini, entity yang employee yang ada di sini tidak wajib dipasangkan dengan project yang ada di sana. Sehingga seolah bisa saja ada employee yang nganggur di sini, karena sifatnya adalah opsional. Tetapi kalau dilihat dari sini bahwa project itu adalah garisnya 2, mandatory terhadap employee, maknanya adalah jika ada project di sini, list project di sana, di sini ya, maksudnya di tabel project, maka wajib ada manajernya atau wajib dipasangkan dengan salah satu employee di sini. Itu maknanya adalah mandatory. Cara cukup jelas, gitu ya. Nah, kemudian ditambahkan lagi di sini di bawahnya ada angka-angka. Inilah yang makin mendetailkan tentang hubungan partisipasi dari entity-entity dari dua tabel di sini. Sehingga saya mulai dari yang sebelah kiri bahwa employee ini hubungannya sekali lagi one to many, sifatnya adalah opsional, tidak harus dipasangkan, kemudian didetailkan kembali. Nah, dua angka ini di dalam kurung ini maknanya nilai minimum dan nilai maksimum dari tingkat partisipasinya, sehingga employee ini bisa dipasangkan dengan project adalah minimum 0, ya, minimum 0 itu artinya tidak dipasangkan sama sekali, dan maksimum 2, ya, dalam kasus ini adalah maksimum 2, sehingga employee yang ada di sini boleh memanage project tetapi maksimum 2. Ini tergantung masing-masing kebijakan, ya, perusahaan, tapi jelas terlihat di sini. Dan demikian pula sebaliknya di sebelah kanan, bahwa project itu bisa dimanageri berapa employee, ya minimum 1 dan hanya 1, dan jelas ini juga konsisten dengan hubungan one to many. Itu penjelasannya, sehingga tips dari saya agar tidak susah memahami menghafalkannya, begini cluenya adalah jika di sini opsional maka minimum pasti 0, gitu ya. Dan demikian pula kalau di sini mandatory pasti minimumnya adalah 1, karena minimum 1 wajib ada, gitu ya. Tapi kalau opsional itu ya minimumnya 0. Saya rasa semoga cukup jelas untuk yang tingkat partisipasi entity yang ada di suatu tabel. Ya, kita kembali lagi ke tabel awal untuk mencermati detail yang ada di sini. Kita akan bahas satu persatu. Kita lihat di sini ada tabel vendor dan tabel purchase order. Hubungannya adalah one to many. Maknanya adalah bahwa satu vendor itu bisa menerima banyak purchase order, tapi satu PO hanya boleh dipasangkan satu vendor, sehingga inilah one to many, gitu ya. Detailnya adalah di sini, lihat di sini opsional, kemudian di sini mandatory. Maknanya adalah vendor-vendor, list vendor yang ada di database ini
tidak harus sifatnya opsional ya. Jadi tidak harus menerima PO yang ada di sana. Bisa saja ada vendor yang tidak pernah dapat PO ya, boleh-boleh saja ya. Sehingga di sini Anda lihat detailnya bahwa opsional, maka di sini 0, minimum 0, maksimumnya berapa? Di sini sebut N, artinya unlimited, mungkin maknanya demikian ya. Jadi tidak ada batasan satu vendor itu bisa menerima berapa PO gitu ya. Kemudian dari sebelah sana adalah satu-satu, jelas ya, jika ini adalah one to many, maka ini pasti minimum satu dan hanya satu gitu ya. Itu clue yang lain juga, kalau hubungannya one to many pasti demikian. Kemudian kita lihat di tabel purchase order dan PO detail, bagian hubungannya. Ini hubungannya adalah one to many, artinya satu purchase order ya, nomor PO itu bisa memiliki satu atau lebih detail ya, sehingga hubungannya one to many. Namun satu detail di sini hanya bisa dipasangkan dengan satu nomor PO, sehingga one to many gitu ya. Nah, detailnya ada di sini ya. Jadi satu PO itu minimal punya satu detail, sehingga sifatnya adalah mandatory. Maksimum adalah 10. Nah, di sini kenapa 10 tidak angka yang lain? Di sini penjelasannya mungkin adalah bahwa dalam kaitan keterbatasan kertas gitu ya. Jadi dalam satu kertas PO itu hanya memuat maksimum 10 list item detail, sehingga item ke-11 dia harus ganti halaman. Kalau ganti halaman maka nomor PO-nya harus ganti karena sudah beda lembar ya. Itu maknanya ya. Dan sifatnya adalah mandatory di sini. PO detail bagaimana? Karena ini one to many, pasti dia satu dan hanya satu, maknanya adalah satu detail PO itu dipasangkan satu dan hanya satu, dan sifatnya mandatory. Karena ini pertama adalah dia dependent gitu ya, sehingga pasti harus muncul, harus dipasangkan dengan nomor PO yang ada di tabel PO. Ya, saya rasa demikian sudah cukup jelas. Jadi semua dari contoh tabel ini sudah terjelaskan semua, baik itu simbol maupun cardinality yang ada di sana. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang degree of relationship dari suatu tabel. Kasus yang bisa terjadi adalah adanya binary relationship, ternary relationship, atau bahkan lebih dari itu n-ary relationship. Yang umum adalah tentu saja binary. Contoh-contoh sebelumnya kita selalu relationshipnya adalah binary. Apa itu binary? Binary adalah ketika diamondnya atau di ERD terlihatnya adalah jika belah ketupat atau diamondnya yang menunjukkan keterangan relationship itu hanya memasangkan dua buah tabel ya. Jadi lengan dari diamondnya ini hanya dua, menghubungkan dua buah tabel, maka itulah binary. Termasuk juga demikian, maka inilah binary gitu ya. Jadi tabel A dan B itu binary, tabel A dan C juga binary karena diamondnya lengannya cuma 2. 1, 2, ini pun 1, 2. Namun sangat memungkinkan hubungannya adalah ternary atau lebih. Ini adalah contoh kasus di mana ternary relationship itu terjadi. Nah, contohnya adalah kasus di mana misalnya tabel quality test vendor dan material ternyata tidak bisa dipasangkan secara binary. Kita lihat di sini diamondnya, lengannya ada 3, maka adalah ternary. Mungkin proses bisnisnya adalah proses quality test yang dilakukan suatu perusahaan ini tidak bisa langsung dipasangkan dengan siapa vendornya, dari mana vendornya, atau apa materialnya, tetapi berhubungan satu sama lain. Misalnya ada suatu material yang disuplai oleh suatu vendor yang sudah lama menjalin kontrak, maka quality testnya mungkin listnya lebih sedikit. Tetapi ada vendor baru yang belum terpercaya mungkin, walaupun mensuplai material yang sama, tetapi quality testnya jauh lebih banyak. Nah, itu artinya saling berkaitan satu sama lain secara ternary relationship. Saya lanjutkan. Jadi hubungan ternary
dalam slide sebelumnya itu sebaiknya dihindari, atau sebaiknya jika itu ditemukan maka harus di-convert menjadi binary. Nah, proses konversi menjadi binary itu sangat memungkinkan munculnya suatu komposit tabel, ya, di mana hubungannya adalah tidak one to many, tidak many to many, tidak one to one, tetapi adalah many to many. Ya. Contohnya adalah ini antara vendor dan material, maka hubungannya adalah many to many, gitu ya. Nah, di sini pun dalam ERD, jika Anda menemukan atau menentukan ternyata hubungan adalah many to many, maka ini harus di breakdown menjadi one to many, sehingga tidak boleh ada hubungan many to many masih terlihat pada ERD. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat di slide berikutnya. Nah, jika dua buah tabel hubungan adalah many to many, maka kita membutuhkan satu tabel tambahan sebagai tabel komposit. Contohnya di sini vendor dan material itu many to many. Inilah tabel vendor dengan primary key vendor ID dan tabel material dengan material ID. Maka kita membutuhkan tabel ketiga. Dalam kasus ini nama tabelnya vendor material cross reference. Jadi ini adalah foreign key, ini foreign key dikompositkan, ini menjadi primary key. Nah, dalam ERD-nya maka diberikan di tanda diamond-nya ini diberi kotak bahwa di situ ada tabel komposit yang dimana primary key yang ada di sana menjadi foreign key, primary key yang ada di sana menjadi foreign key di sana, gitu ya. Kalau saya detailkan lagi, sebenarnya ini tabel vendor, ya. Ini vendor. Ini tabel cross reference-nya. Ini tabel materialnya. Inilah vendor material cross reference-nya. Sehingga dengan ini tabel kompositnya, sehingga sebenarnya akhirnya menjadi bahwa satu vendor di sini memiliki pasangan many di sana dan satu material di sini mempunyai pasangan many di sana, ya. Sehingga kalau tabel ini didetailkan, jadi bisa pilih salah satu, apakah ingin di sebelah kiri tetap seperti ini ataukah di sebelah kanan juga boleh, mungkin lebih jelas. Maka dari many to many di sebelah kiri maka di convert menjadi one to many di sana, gitu ya. Nah, sehingga kalau Anda nanti ingin menambahkan detail di sini, misalnya bahwa vendor material ID tertentu, kemudian di sini adalah price, misalnya harganya berapa, maka dengan mudah Anda bisa tambahkan atribut di sini adalah price, misalnya, ya. Nah, untuk tabel di ERD di sebelah kiri agak susah, gitu ya. Biasanya ini komposit begini, ya, digabung dengan diamond ini muncul kalau di tabel kompositnya tidak ada tambahan atribut lain, gitu ya. Jadi tidak ada simbol atribut yang diperlukan di sana, sehingga ya sudah digabung di tanda diamondnya di sini. Tetapi kalau Anda ingin tambahkan atribut-atribut lain di sana, price atau apapun yang ada di sini, maka silahkan dipecah saja menjadi tabel terpisah, kemudian ini menjadi one to many, sana one to many. Nah, saya rasa demikian. Ya, ERD yang telah tadi kita pelajari adalah versi Peter Chen, di mana telah dikembangkan setelah ada sejak tahun 70-an. Nah, hingga saat ini telah banyak standar ERD yang dengan simbol yang sedikit berbeda, tapi pada dasarnya prinsipnya sama. Misalnya IDF 1X, silakan nanti dipelajari, dan seterusnya. Namun saya ingin sedikit memberi gambaran yang suatu standar yang mungkin cukup berbeda, yaitu yang Crossfoot, di mana di sini dia memakai simbol-simbol untuk cardinality-nya tidak memakai angka, tetapi suatu simbol tertentu. Ya, ini adalah contoh
ERD Crossfoot, di mana sedikit berbeda dibandingkan yang versi Peter Chen. Bentuk tabelnya atau yang menggambarkan tabel sama, kotak gitu ya, dengan ada nama entity set, nama tabel yang ada di atas di sini gitu ya. Namun yang cukup berbeda adalah bahwa untuk menunjukkan deskripsi dari relationship-nya tidak perlu menggunakan diamond atau belah ketupat, langsung saja diberikan kata-kata di atas garisnya gitu ya. Dan kemudian untuk menunjukkan cardinality-nya, menunjukkan hubungan nilai minimum maksimum one to many dan sebagainya, maka dengan simbol-simbol ini gitu ya. Nah, saya akan jelaskan makna dari simbol-simbol itu apa. Sangat sederhana. Jadi jika kita ingin mendeskripsikan bahwa antar dua tabel, misalnya ini tabel A dan tabel B, maka hubungan entity-nya misalnya bahwa entity di tabel A itu bisa dipasangkan minimal 0, maka ada 0 di sana, dan maksimum itu banyak, maka many ya gitu ya. Sehingga 0 itu begitu ya, many itu demikian. Demikian pula misalnya bahwa entity di tabel B itu bisa dipasangkan dengan A itu minimum 1 dan hanya 1. Nah, seperti itu. Sehingga 1 itu adalah simbolnya demikian. Sehingga sangat sederhana membacanya. Membacanya adalah demikian dari arah tabel yang berlawanan gitu ya. Mari kita lihat dari tabel ERD atau gambar ERD yang ada di atas ini. Misalnya ada student di sana, hubungannya dengan SSN. SSN ini mungkin mirip dengan SSO kita gitu ya. Jadi mempunyai apakah mahasiswa itu memiliki SSO minimal 0, maka di sini adalah opsional, tidak wajib. Jadi mahasiswa itu boleh tidak memiliki SSO atau SSN di sini, tetapi kalau punya itu hanya boleh 1 misalnya. Mahasiswa, student, dengan hubungannya dengan student ID, kartu mahasiswa, jelas bahwa harus punya dan hanya boleh punya 1 ya. 1 dan hanya 1. Demikian pula student ID hanya boleh dimiliki oleh student 1 dan hanya 1. Nah, di sini mahasiswa hubungannya dengan universitas, maka yang namanya mahasiswa dia harus terdaftar di suatu universitas dan hanya boleh 1 gitu. Misalnya universitas ini tapi mungkin sebaliknya, maaf, ini sebaliknya, universitas memiliki mahasiswa berapa? Mahasiswa minimal 1 dan bisa banyak, sehingga simbolnya adalah 1 dan bisa banyak, demikian. Nah, universitas terhadap instructor bagaimana? Mungkin ini maksudnya dosen gitu ya. Universitas memperkerjakan itu instructor itu minimal 1 dan bisa banyak gitu ya. Jadi harus minimal ada 1 instructor. 1 instructor terhadap kelas itu adalah boleh mengajar pada kelas minimum 1 dan banyak, jadi harus ngajar di sini. Tapi di kelas ini itu hanya boleh diajar oleh 1 dosen instructor dan hanya 1. Dan seterusnya, silahkan diperhatikan, sangat mudah untuk membacanya untuk ERD Crossfoot, sehingga nanti jika kalian membaca ERD tidak yang versi Peter Chen tetapi yang Crossfoot seperti ini yang sangat umum ada, Anda tidak bingung. Ini adalah ERD yang lain yang dimana juga ada simbol-simbol Crossfoot. Jadi kita lihat di sini untuk tabelnya lebih detail lagi ya. Jadi kita lihat tabel di sini, maka yang atas adalah ini nama entity set atau nama tabelnya, kemudian atributnya juga dituliskan di sana. Bahkan ada keterangan primary key-nya yang mana, dipisah demikian ya, ini primary key kemudian di underline. Kemudian jika ada yang menjadi foreign key, maka tertulis itu sebagai foreign key gitu ya. Nah, atribut bebasnya maka demikian ya. Jika ada foreign key kemudian menjadi composite, maka terlihat di sana. Ini contohnya adalah ada 2 foreign key kemudian composite menjadi primary key. Terus Crossfoot-nya juga sudah ada, bisa Anda lihat di sana. Nah, yang kemudian di sini ada yang informasi menarik adalah bahwa garis relationship antara 2 tabel ada yang putus-putus dan ada yang solid line. Di sini maknanya justru adalah
Yang putus-putus dia sifatnya adalah independent ya, jadi bukan dependent, independent. Yang solid line adalah dependent. Maknanya kalau masih ingat penjelasan di slide sebelumnya, makna suatu tabel itu dependent itu apa? Maknanya adalah jika primary key dari suatu tabel itu tersusun atas foreign key, maka dia adalah dependent. Ya, contohnya primary key di sini sisi ID dia menjadi foreign key di sana, dan saat dikompositkan dia menjadi primary key, maka tabel inilah dependent terhadap tabel yang satunya. Demikian pula ini gitu ya, employee ID di sini itu menjadi foreign key di sana, dikompositkan menjadi primary key, sehingga dia sifatnya adalah dependent. Itu ya. Beda sama yang di sini independent. Anda lihat ini primary key di sana, dia tidak menjadi primary key di sana ya. Saat menjadi foreign key, dia foreign key di atribut yang tidak menjadi primary key. Ya, silakan Anda bisa baca makna dari database ini. Walaupun tidak dalam bentuk format Peter Chan, saya rasa Anda mampu membacanya. Atribut-atributnya apa, primary key-nya bagaimana, primary key mana yang menjadi foreign key di mana, dan seterusnya. Dan saya rasa sudah cukup. Jadi untuk tema data modeling ini, semoga bermanfaat. Selamat belajar. Pak, mau nanya Pak, yang bisa terdengar? Ya, oke, silakan. Untuk proses pembuatannya itu misalkan kan tergantung bisnis prosesnya ya Pak. Misalkan apakah kita mau membuat itu kan IRD-nya itu kan dibagi jadi 3 atau mungkin jadi 4, berarti kan sementara kita pakai primary key-nya itu yang menjadi kunci ya Pak. Kalau selama primary key-nya itu memang jadi 3, maka kan yang ditulis kan cuma primary key yang kemarin itu kan, yang keterangan dari Pak Budi itu. Kalau yang foreign key kan ditulis. Nah, menempatkan antara yang mana yang di tengah atau yang di kanan kiri itu ada prosedurnya nggak ya Pak? Mungkin yang pertama ini berkaitan dengan jumlah tabel dulu gitu ya. Bukan masalah primary key-nya ada berapa, tetapi dari hasil normalisasi kemarin akhirnya berapa tabel yang terbentuk gitu, karena itulah yang menjadi dasar bahwa kita memastikan bahwa setiap tabel yang kita bangun itu memang sudah normal gitu ya, normal dalam definisi normalisasi gitu ya. Nah, tabel-tabel inilah yang kemudian kita gambarkan relationship-nya dalam bentuk ERD gitu dulu gitu ya. Jadi dasarnya adalah jumlah tabel yang sudah kita tentukan, yang sudah semua normal ya, normal tanda petik ya. Nah, kemudian letaknya di mana kanan kiri itu bebas sebenarnya, bebas. Yang penting bisa terlihat jelas relationship-nya, tidak saling overlap gitu ya, garis-garisnya gitu ya. Artinya bisa ditata baik, tidak saling overlap garis-garisnya, itu saja sih. Visualisasinya bisa dilihat baik gitu saja. Gitu ya Mas. Nah, semoga jelas ya. Tadi berarti misalkan tergantung banyaknya tabel, nanti kan yang tabel itu misalkan kita punya 3 atau 4 tabel dari hasil normalisasi, berarti kan nanti setiap tabel yang judulnya itu nanti kan jadi simbol kotak ya, yang rectangle yang di penjelasannya. Terus nanti yang atribut-atribut itu kan nanti jadi elipsnya ya Pak ya. Iya, betul. Nah, terus misalkan yang di posisi masing-masingnya itu loh Pak, misalkan yang primary key itu nanti punya 2 foreign key, berarti yang punya hubungan primary key itu dia pasti ada di tengah, karena yang lainnya foreign key-nya jadi primary key di tempat yang lain, seperti itu Pak ya. Saya menduganya, mungkin saya juga nggak mungkin dari contoh lebih enak gitu ya.
Saya menduganya ini kaitan dengan yang komposit ya, Mas Muna ya. Karena berada di tengah itu kan, kalau dari video saya kan hubungannya sama komposit, apa ya? Karena saya ada contoh nggak ya, tabel apa biasa visualisasikan di sini? Atau yang lain bisa membantu nggak, yang bisa menangkap gitu ya? Saya kok belum menangkap jelas ini apa pertanyaannya. Atau bagaimana, ada interpretasi lain nggak? Silakan teman-teman yang lain. Mau dilanjutkan pertanyaannya juga boleh. Halo, cek apa suara saya? Ya Pak, sudah terdengar. Aman ya? Aman, Semua. aman Pak. Saya cuma bingung juga pertanyaannya Pak. Udah ngerti. Atau bagaimana ya? Mas Muna bisa open mic atau siapa? Silakan. Itu ini Pak, Saya maksudnya video ya, kan primary key itu punya 2 foreign key misalkan. Kalau yang di primary key punya, ada tabel, saya gambar di sini ya. Dia punya foreign key 2. Gitu? ya Foreign key, kemudian dikompositkan menjadi primary key, gitu ya? Nah, dari itu kan nanti kalau diuraikan itu kan dia menjadi tabel sendiri, jadi primary key sendiri satu. Terus yang satunya jadi primary key sendiri. Oh ya, ada tabel lain dia menjadi primary key. Oke, ya. Ini primary key. Terus tabel yang ketiga itu dia komposit dari 2 Pak. Ya. Oke. Terus tabel yang, nah berarti yang awal itu kan, yang pertama itu kan 1 primary key, 2 foreign key. Terus yang selanjutnya itu jadi PO number, foreign key-nya itu kode supplier sama ID barang Pak. Kemudian yang di foreign key yang menjadi primary key-nya tadi adalah kode supplier, punya tabel sendiri yaitu data supplier. Kemudian yang data barang itu yang dari foreign key sebelumnya ID barang dibeli jadi jadi primary key di data tabel data barang. Oke, terus? Nah, terus yang satunya itu untuk detail pembelian itu adalah komposit dari kode supplier sama ID barang dibeli. Ya. So, bagaimana pertanyaannya? Iya Pak, jadi kan 4 tabel ini berarti yang menjadi di tengah itu nanti yang PO number ya Pak, karena terdiri dari 2 foreign key kode supplier sama ID barang. Terus nanti diupdate dengan tabel data supplier sama tabel data barang. Terus yang di bawahnya tabel data pembelian seperti itu. Nah, saya ngulangi dulu ya. Kayaknya langsung kasus ya. Kira kamu punya tabel apa dulu lagi? Punya tabel apa? Tabel satu, tabel satunya tabel pembelian. Pembelian. Primary key-nya apa? PO number Pak. PO number. Oke, terus ini primary key ya. Oke, terus Foreign key-nya kode supplier sama ID barang dibeli. Foreign key-nya adalah ID supplier sama ID barang dibeli. Kode supplier sama ID barang dibeli. ID barang. Ini kemarin saya kasih komen ya, ID barang dibeli sama dijual itu kan sebenarnya ya ID barang kan ya. Tidak perlu dibuat. Emang kalau barang yang terjual ID-nya jadi beda gitu kan. Mestinya kan ID barang saja ya. Barang, berarti walaupun barangnya beda tetap harus sama Pak? Barangnya beda kok. Barangnya beda ini Pak? Barang yang terjual sama terbeli itu beda.
Beda, Pak. Yang barang dibeli Oh, itu kira bahan ID mentah, barang. tepung terigu, gula, Oh. minyak goreng, telur. Sedangkan barang yang Oh. dijual tuh yang sudah jadi roti, jadi bakpia Oh, gitu, Pak. gitu. Oh, I see ya. Oke, makasih. Apa ID-nya harus Mungkin disamakan, Pak? bukan itu betul. Mungkin lebih ke arah ID raw material, kemudian ID mungkin produk gitu ya. Jadi bukan dibeli dijual gitu ya. Yang Oh, lebih umum gitu. ID kan raw material sama ID produk gitu kan. Produk itu ada finishing good. Oke, saya paham. Oke, terus lanjutannya tadi. terus dari situ Masih tabel mungkin data punya- supplier itu primary key-nya Supplier kan ada kode ID supplier supplier. lagi, Pak. Ya, terus ini jadi primary. Terus yang dipisah lagi ID barang mentah. Itu beda lagi tabel sendiri. Ya. Terus yang Yang penting dulu, ini saya nangkap gini Bang Mas. Dalam kan sekali lagi ini proses bisnis ya. Jadi cek kembali karena kalau di video kan saya menyarankan ada binary ya, ada binary relationship. Jadi tabel itu mempunyai hubungan binary dengan satu tabel. Jadi satu tabel dengan satu tabel yang lain gitu kan. Satu tabel boleh punya hubungan juga dengan satu tabel yang lainnya. Jadi binary ya. Jadi ini hubungannya ini ya seperti ini ya, binary. Jadi hubungan dua tabel gitu ya, hubungan dua tabel. Nah sekarang kalau saya tanya, pembelian dengan supplier kan ada hubungannya aja, tabel pembelian sama supplier. iya, Pak. Betul ya. Nah tinggal dicek hubungannya apa, one to many to many, one to one gitu kan, atau many to atau itu jadi one to many kah, atau many to many, atau one to one antara pembelian, antara tabel pembelian dan supplier. Many to Jawabannya? many, Pak. Jadi, artinya satu supplier bisa melakukan banyak pembelian, Bisa. satu ID pembelian, satu PO bisa banyak supplier. Itu PO 1, Pak. Nah, tadi apa dah? Kalau barangnya itu- bisa banyak, Pak. Nah, yang tadi saya pembelian itu kan PO number ya, primary key-nya. Antara pembelian ini ada yang primary key-nya purchase order, PO number ya. Jadi ini saya gambarkan di sini. Dia kan punya hubungan dengan tabel supplier dari kasusnya Mas Munani ya, betul? Mas Fahrudin. Iya, Pak. Ya. Nah, kemudian tinggal proses bisnisnya bagaimana, gitu kan? Apakah one to one, many to many, atau one to many? Apakah satu PO number boleh dipasangkan dengan banyak supplier? Jawabannya boleh tidak? Satu supplier boleh banyak dari PO number, Pak. One to many berarti, Ya, Pak. oke, iya dah. Satu supplier bisa banyak dapat PO number, oke. Tapi satu PO number harus bisa dipasangkan berapa ID supplier? Oh, itu harus ada batasannya ya, Pak. Kalau nggak ada berarti M to N. Tergantung ini bisnis Minimal prosesnya, bukan? ada yang 0 juga bisa sih, Pak. Misalkan ada supplier yang nggak dapat berarti kan 0. Ini dibalik Mas, Bisa banyak. dibalik. PO numbernya. Kalau tadi kan supplier sudah. Nah PO numbernya ini apakah sama kayak contoh saya gitu kan? PO number ini bisa dipasangkan dengan berapa supplier? Satu. Minimal satu. Hanya satu. Ya, Ini satu. boleh berarti. Boleh lebih dari satu. Satu, Pak. Hanya satu. Ya. Satu itu hanya satu-satunya atau boleh opsional 0? Satu-satunya. Hanya satu. Dan ya berarti apa hubungannya kok seperti ini? Mandatory, Pak. Enggak one to many to many, atau one to one? One to many.
Ya, gitu ya. Ini harusnya sudah luar kepala gitu ya. Yang, nah itu contohnya kan clear akhirnya kan. Oh itu one to many. Berarti tidak perlu ada tabel tambahan gitu kan. Karena dia one to many gitu ya. Di antara pembelian dan supplier. Begitu. Terus apalagi tadi Terus dengan kalau ID yang barang ada yang misalnya. komposit itu Pak, dari primary key-nya itu jadinya Nah, seperti apa ya tergantung Pak ya? proses bisnisnya bagaimana. Apa misalnya komposit apa? Kompositnya itu Tadi apa tadi? ID barang apa? kode supplier sama ID raw material untuk menentukan harga pembelian sama diskon. ID supplier dan ID ID barang mentah untuk menentukan raw harga materialnya. pembelian sama diskon, Pak. Oke. Nah sekarang kembali saya tanya gitu kan, ini kembali ke proses bisnis gitu ya. Satu ID supplier apakah bisa mensuplai, kok deskripsi versi saya, bisa mensuplai banyak ID barang? Bisa, Pak. Bisa. Nah, dibalik sekarang ID barang ini apakah bisa disuplai banyak supplier Bisa, many to many, Pak. yang sama ya? Atau ID barang yang sama bisa ya? Berarti itu apa? Many to many. Itu many. Nah, kalau many to many ya, maka dia perlu ada tabel komposit untuk menerangkan itu. Selain juga ada tabel tentang ID suppliernya sendiri dan ID barang sendiri gitu. Iya, Nah, Pak. jelas sama. Berarti Ya, itu ya gitu. yang tabel yang komposit itu berarti tidak ada hubungannya dengan PO number ya, Pak. Dia cuman berhubungan untuk dua tabel relationship, yaitu dari kode supplier Supplier, sama ya. ID bahan mentah ya, Pak ya. Betul. Oh, gitu ya. Nah, tinggal nanti yang apa hubungan PO number dengan apanya? Berarti kan PO number dengan suppliernya kan? Iya, Pak. Kan PO number dengan suppliernya yang ada ID barangnya juga. Ini dalam saya curiganya ada miss di sini. Jadi saat kamu membuat tabel PO number pembelian itu tadi kan one to many gitu ya. Jadi satu PO number itu hanya kan mirip contoh saya ini. PO number itu hanya satu supplier ID gitu kan. Nah, tapi di sini di tabel ini ada ID barang sehingga seolah-olah apa? Apakah satu PO number hanya boleh ada isinya satu barang? Kan itu pertanyaannya. Mau begitu? Iya, Pak. Mas mulai. Satu barang, Pak. Karena nggak ada line ID sih, Pak. Cuman PO number satu barang. Nanti beda lagi. Oh, satu PO satu barang saja? Satu register, satu PO. Oh gitu. Jadi kok pesan barang yang berbeda, PO number-nya beda begitu ya? Iya, Pak. Ya nggak apa-apa sih. Ini tergantung sih prosesnya. Begitu ya? Ya sudah. Kalau memang begitu, nggak apa-apa. Nah, ini sepertinya gini. Karena komposit ini ya, komposit dari supplier ID dan ID barang ini masih dipakai referensi. Ini kan komposit ya. Komposit dipakai lagi, sepertinya harus dibuat ID baru bahwa hubungan ini loh, hubungan antara supplier dan ID barang itu bayangan saya. ID khusus untuk ini, kombinasi ini loh, kombinasi ini. Jadi 01 itu supplier apa, supply apa, 02 karena di PO-nya tinggal nanti ditulis saja bahwa PO number ini dia apa, S01 kah, S02 misalnya begitu ya, misalnya supply ini. Nah, karena satu PO-nya satu barang gitu kan. Iya, Pak. Tapi PO-nya bisa urut terus, Pak. Kalau misalkan dia generate PO baru, nggak harus dengan PO number yang sama. Jadi pembelian
PO01, Oh iya, PO02, harusnya. PO03 terus PO04, bukan berulang setiap beli barang ini sama ini, jadi PO numbernya Iya, sama iya. enggak, Pak? Ya emang nggak boleh dong, karena kan primary key. Karena primary key kan nggak boleh berulang. Nah, cuma ini loh proses bisnismu itu, satu PO number itu hanya boleh satu barang gitu loh. Jadi kalau Iya, saya Pak. mencetak PO purchase order, isinya hanya boleh satu barang. Tidak boleh di dokumen PO itu ada dua barang yang dibeli gitu loh dalam satu nomor PO. Apa begitu? Iya, Pak. Satu nomor PO, satu Pernah lihat barang. PO kan? Nah ya boleh, silahkan aja. Walaupun enggak tahu nih beli apa sih kok satu PO-nya satu barang. Karena biasanya satu PO itu ya banyak barang gitu. Iya, Purchase Pak, itu order. kalau ini sih bisnis besar sih. Kalau bisnis yang kecil kan cuma PO satu, Oh, oke satu. oke. Iya, Kayak iya. ya maksudnya UMKM gitu, Pak. Enggak yang besar banget. Satu PO satu. Kayak kwitansi berarti nih ya. Iya, kayak kwitansi. Kwitansi tapi satu-satu. Tapi Tapi kan, sekali beli kan lumayan banyak, Pak, gitu. oh gitu ya. Iya, jadi untuk beberapa hari bukan Oh yang ya, silahkan sih. sedikit-sedikit beli gitu, enggak, Pak. Oh ya, monggo. Kalau itu sih tidak ada salah benarnya kalau itu tergantung proses bisnisnya gitu. Tinggal nanti efisien nggak gitu kan di real case-nya gitu ya, atau bisa mengakomodasi perubahan yang dinamis nggak gitu saja. Lebih ke arah itu aja gitu ya. Bukan tidak ada benar salah kalau proses bisnis ini. Oke. Ada lagi Mas Muna atau yang lain silakan. Bapak, saya mau bertanya. Ini Boleh. kemarin di tugas saya itu di halaman 10 ada Bapak nulis apa determinannya bisa di product code. Itu maksudnya gimana, Pak? Di tabel 8 yang jadi tabel hasil normalisasi, Pak. Nah, Terima kasih. determinan ya, berarti saya meng-highlight bahwa, bentar sambil saya cek ya. Saya buka di tempat lain kalau ini. Oke, halaman agak terakhir ya. Di halaman 10, Pak. Tabel 8. Oke, ini. Terminnya bisa di produk. Oke, gini. Karena kan kamu di sini, ini biasanya contoh, ini hanya usulan ya, biasanya ini umumnya gitu. Mungkin saya juga salah ya. Unit produk gitu, misalnya yang satuannya ini piece, unit ya, kilogram, lusin, kuintal, itu kan kita berharap agar unit ini kita tidak salah memasukkan gitu kan. Nah biasanya kan ada determinannya. Determinannya kok di sini kamu kan pakai unit code sendiri ya, A, B, C gitu kan. Ya nggak salah. Nggak salah ya. Tetapi bisa nggak ini berkaitan dengan produknya gitu. Misalnya kalau dia beras, maka apa kita kurang? Kalau beli di beras di pasar kita satunya apa? Ada Kilogram yang gitu kan. penuh. Walaupun di beberapa pasar minta liter, ada yang liter. Jadi di penjual pasar itu justru beberapa kan jualnya pakai apa istilahnya kan, toples itu kan justru liter kan, bukan berat kan. Dimasukin beras kemudian diratain nih, itu kan bukan berat tapi volume. Tetapi kalau minyak goreng dibungkus jadinya kilogram. Nah, ini anomali memang kok di pasar. beli minyak kilogram, beli beras malah liter kan. Ya tapi nggak apa-apa. Nanti tergantung, ini contohnya ya. Jadi kalau kamu punya produk sesuatu, unitnya itu memang supaya kita tidak salah memilih, ya bisa patokan determinannya produknya gitu ya, ID produknya, itu maksud saya. Bisa nggak gitu ya, supaya kamu nggak kebanyakan buat code tertentu ABC ini, jadi kan nggak. Nah misalnya kalau di tabel berikutnya kita punya produk code ya, apakah flank gitu ya, itu bisa langsung tentukan bahwa flank
ya pasti pieces, bukan kilogram, bukan liter, kayak gitu-gitu. Jadi dasarnya dari produk code-nya langsung aja gitu. Dan berarti unit itu dia ada di tabel produk gitu loh. Karena primary key-nya adalah product code-nya gitu. Oh iya, bisa juga digabungkan ke tabel 6 ini ya Pak, di sampingnya langsung. Ini primary key. Misalnya apakah unit ini berpengaruh terhadap siapa suppliernya? Nggak tahu kan. Kalau beras disuplai oleh supplier A jadi kilogram, kalau B liter kan. Nah, kalau memang begitu kan memang harus ada kompositnya gitu. Tetapi kalau memang dasarnya adalah produk code, ya udah masukin di produk code itu mana ya? Tabel produk code ini. Atas ya. Di bawahnya apa ya Pak? Di yang tabel data penawaran harga per item itu. Udah produk code-nya. Nah, itu ya. Itulah. Iya Pak. Kemudian sekalian ada tulisan di sini apa? Ini yang paling terakhir. Kebetulan saya juga lihat pas lihat ini. Kamu kan ada request ID. Iya. Kalau saya cek itu namanya request ID itu kan hanya satu kode kapal gitu ya. Satu request ID hanya boleh masuk satu kode kapal. Enggak sih Pak, bisa double, bisa maksudnya kalau tabel 11 Pak. Tabel 11 yang TB 359 ini kan nanti request ID-nya memang beda sih Pak. Jadi ini seperti Oke. Karena ini primary kan request ID. Nah, kemudian di situ ada kode kapal kan hanya satu. Hanya satu kode kapal. Gitu? Iya. Satu request ID hanya dipasangkan satu kode kapal. Nah, satu kode kapal itu hanya bisa satu produk, betul nggak ya? Mana ya? Satu kapal, satu produk. Semoga saya tidak salah. Kapal ini mengangkut apa begitu? Oke, saya lupa. Oke. Ada nggak hubungan kapal sama produk yang diangkat? Nggak ada Pak. Jadi tadinya itu ini seperti ini sih Pak. Kalau saya ngelihatnya seperti kuis Bapak kemarin kan ada POID, kemudian ada line itemnya Pak. Nah kemudian itu tapi line itemnya nggak saya jadikan satu kolom terpisah, tapi melainkan jadi kode unik request ID-nya langsung gitu Pak. Jadi contoh seperti tanggal 2 Maret yang untuk kode kapal TB 359 ini kan ada 2 kali Pak, tapi produk yang di request berbeda. Jadi ada kode saya share 4 sama 5. Oh ya. Lebih enak. Iya, yang lain juga lihat ya sebentar saya. Karena itu ya. Jadi karena ini satu request ID saya lihatnya saya buka satu kode kapal, satu tipe semua. Oke. Skala ini saya pakai normalization tabel. Oke. Ya, saya share. Oke, nah mungkin yang pertama tahapannya prosesnya seperti apa? Dijabarkan nggak apa-apa. Per tahap gitu berarti ya Pak? Ya dari diagram itu terus proses mecahnya bagaimana gitu, sehingga
saya melihatnya itu bisa urut, kayak lompat-lompat. Nah ini kan supplier product ID ya. Jadi supplier product ID primary key-nya ini. Jadi ada product name, kemudian ini kamu bisa langsung masukkan ya, sehingga tidak perlu ada foreign key di sini sebenarnya, gitu kan? Iya Pak. Jadi ini hanya menunjukkan product name dari suatu supplier, gitu kan? Yang bisa saja tuh enggak? Yang bisa saja produk name-nya sama tapi suppliernya beda begitu ya? Atau mereknya beda ya? Betul ya? Iya. Kalau seperti ini. Nah, kemudian ada kode kapal, kemudian ada request. Nah ini di sini saya mulai bingung. Request ID itu kan berkaitan dengan jenis kapal dan tanggal. Ya. Request kan satu kapal. Kemudian di sini, oh ini maksudnya ya. Saat di request, nah ada satu produk saja, gitu kan? Oh iya. Satu request ID kan satu produk. Iya. Nah itu yang saya mau. Jadi kalau di sini request itu satu kapal, di sini satu request juga satu produk. Berarti antara kapal sama produk, artinya bisa jadi satu tabel gitu ya. Digabung aja ya Pak. Jadi request ini kapalnya apa gitu loh. Jadi ini 11 sama 12 bisa digabung gitu maksudnya. Iya. Karena dia one-to-one itu kan satu ini dengan satu produk. Tidak ini dipisah tabel gitu. Iya Pak. Nah itu mana saya ya. Oh iya. Baiklah. Kemudian ini berlaku untuk yang lain juga. Siapa mereka? Nama atribut, tolong ya, nama atribut itu harus beda, kecuali dia foreign key gitu ya. Yang sering berisiko itu misalnya ada unit, nama harga gitu-gitu ya, yang sangat general. Ini kalau memang quantity juga ini hati-hati. Pastikan tidak ada atribut yang namanya sama di tabel lain. Yang boleh sama itu hanya foreign key saja gitu ya. Karena nanti masalah berarti kayak quantity itu juga mungkin dibedakan gitu ya Pak? Dibedakan, ini quantity apa, quantity punyanya siapa gitu ya. Jadi dengan nama variabel itu yang dibuat spesifik. Jadi yang boleh sama itu adalah foreign key. Sebagai foreign key boleh sama. Oke, baiklah. Yang lain Pak, menyambung Maria tadi Pak, itu kasus punya saya kayaknya yang ada dua atribut itu yang namanya sama. Atributnya tuh namanya unit gitu Pak, jadi kayak unit materialnya tuh apakah kilogram atau apa seperti itu. Kalau seperti itu harusnya dibikinkan foreign key atau gimana ya Pak ya? Karena yang satu itu sebenarnya unit untuk yang Budi kemarinnya yang yang sama ya. Iya, yang untuk unit, tapi yang satu tuh unit untuk material, yang satu itu unit untuk produk. Jadi dibedain namanya aja gitu ya Pak, unit material sama unit produk gitu. Bedain namanya aja. Iya betul. Oh oke. Unit produk, unit material, lah itu udah beda. Ya baik Pak. Ya. Tapi itu tuh unitnya untuk unit untuk material juga sih Pak, kan yang satunya kan di tabel bill of material. Maksud saya itu unit untuk material juga sih, bukan untuk unit produknya sih. Jadi kan di bill of material. Apakah gini? Paling aman dibedakan karena unit antara raw material sama kan beda Bu ya. Materialnya kan beda ya. Enggak, walaupun jadi kan dia itu nanti akan sama-sama kilogram. Ya. Nah, sambil saya cek ya di sini. Oke, silakan. Kan, itu kan di bill of material Pak. Jadi kan di dalam produk code, di dalam produk itu nanti materialnya apa-apa. Apa? Ya Pak. Ya. Masih putus-putus enggak ya Pak? Halo.
Saya itu supaya betul. Ya, Suara Bapak sih Ini terdengar jelas. jelas. Kalau di saya tadi lancar-lancar. saya yang belum masuk ke saya. Oh, oke. Berarti saya berarti. Ya. Jadi Kalau kan saya lihat di sini kan tabel produk ya. kenapa Pak? Ada unitnya. Iya, Tabel produk ya. iya, tapi Produk, itu kan ada produk code, kemudian ada product name, material, sama requirement per batch, ada unit terakhir. Tapi itu yang saya maksud tuh itu untuk unitnya si material, bukan unitnya si produk sih. Ataukah harus saya bikin foreign key juga? Oh gitu, ya. Iya. Nggak perlu. Berarti kan itu nanti unit itu masuk ke dia parsial terhadap material code berarti kan? Iya, betul. Dia partial dependensi terhadap material code. Nah, sehingga di sini perlu ada tabel lagi berarti karena ada parsial ya. Material Ya, code itu unit itu. Berarti Ya. Kemarin saya kira itu jumlah unitnya ya, berapa unit itu? bukan itu unit untuk material juga sih Pak. Jadi nyambung ke Parsial kan dia? iya. Ya. Tapi Saya nggak lihat dummy isinya kemarin. Oke Pak. Tapi nggak perlu dibikinkan foreign key lagi kan ya Pak ya? Maksudnya dijadiin foreign Primary key apa? Kayak punya Maria itu tadi kan ada apa terus unit jadi A B C gitu. Jadi nanti dia jadi foreign key di tabel. Itu. Nggak perlu. Justru kemarin ya kan Maria tak minta tidak usah jadi foreign key gitu, dijadikan satu saja berdasarkan ID produk. Kalau yang kasusnya Budu ini kan dasarnya adalah ID materialnya kan. Iya, tabel betul, itu. Jadi material code itu unitnya apa? Berarti perlu karena parsial kan perlu dipisah lagi berarti situ. Ya Pak. Supaya orang tidak salah memasukkan unitnya kan gitu ya. Oke Pak, terima kasih. Masalah. Baik, yang lain. Ya, kalau saya cek dari tugas normalisasi ini nampaknya cukup progresnya cukup baik gitu ya, malah cenderung baru ngeh gitu ya tentang primary key-nya, foreign key-nya bagaimana gitu ya. Ya semoga begitu gitu ya. Silakan, ada yang perlu didiskusikan lagi? Izin bertanya Pak. Cek kesalahan. Ya, silakan. Simpel aja sih Pak untuk penggunaan underline-nya untuk di setiap PK. Itu harus konsisten ya Pak dari awal walaupun tabelnya udah diwarnain berbeda dengan yang lain gitu. Underline-nya aja Pak. Lain. Ya, makasih Pak. Ya, sebenarnya yang penting itu underline-nya, bukan warnanya. Jadi yang harus ada itu underline dulu. Nah, kalau bisa diwarnai baru warnai. Jadi warna itu justru secondary gitu ya. Justru yang harus konsisten itu adalah underline-nya dulu. Jadi semua primary key itu harus underline. Nah, kemudian baru diberi kalau memang ingin color itu diberi warna berbeda gitu ya. Atau di grayscale ya diberi grayscale yang berbeda gitu. Tapi underline-nya itu yang wajib dulu gitu ya. Untuk primary key. Untuk foreign key sebenarnya nggak usah diwarna-warna gitu, nggak apa-apa sebenarnya. Karena nanti saat itu yang penting primary key-nya ada. Itu yang penting. Oke, jelas ya. Untuk ERD nggak ada yang tanya ini. Semua jelas ya. Ini masih membahas yang minggu kemarin, Pak. Tulisan yang kemarin koreksinya kalau yang punya saya apa ya Pak? Saya sulit baca. Yang apa? Kalau koreksinya tulisan dari Pak Budi kemarin. Itu tulisannya apa ya, Pak? Oh yang mana? Saya cek. Ada agak kurang jelas ya. Sebentar.
ini saya hanya tanya proses bisnisnya saja gitu kan. Yang sama seperti yang tadi saya diskusikan, satu PO apa hanya boleh satu barang, nah, gitu lah. Proses-proses itu saja. Kemudian apa boleh, apa beda, sudah. Apa beda di barang dibeli sama di barang dijual? Komennya hanya itu aja. Sudah kita diskusikan tadi. Terus ini Pak, Iya, yang Mas. kedua itu kan untuk membuat IRD itu kan kalau ada atribut tambahan yang merupakan hasil pengolahan, itu menentukan dia lebih ke dependensi yang tabel A atau tabel yang B. Kalau misalkan dia pakai dua data dari tabel A sama tabel B, gimana ya Pak? Oh, itu hati-hati, normalisasinya bagaimana? Dia dependensi terhadap mana? Kan harus clear. Kasih contoh deh, kasih contoh gimana? Misal, karena atribut itu pasti dia depend atau komposit itu ya, depend terhadap mana ya? Determinannya siapa ini? Misal, apa Pak? Misalnya itu kan untuk mengolahnya itu yang data diolah itu nanti kan ada safety stock, terus economic order quantity, terus ada ROP. Cuman itu diperoleh dari data pembelian, jumlahnya ya Pak. Misalkan ketika, jadi yang ya, derived ya, derived attribute ya? Ya, derived attribute gitu. Ya, attribute. Nah, gini. Derived attribute itu tidak wajib, sekali lagi, tidak wajib dimunculkan dalam ERD, karena biasanya derived attribute itu nanti baru muncul saat query gitu Pak. Saat query, seperti saya contohkan itu kan, jadi ada nama mahasiswa, nilai biasanya database yang menyimpan tentang nilai mahasiswa itu kan new mahasiswa, mata kuliah, dan nilai di mata kuliah itu berapa ya gitu ya, mata kuliah nilainya berapa. Nah, di database kan sebenarnya ini saja yang disimpan. Nah, kemudian untuk kepentingan perhitungan IPK nanti kita akan query gitu kan, bahwa mahasiswa ini sampai semester ini berapa nilai, kemudian dimunculkan di layar gitu kan. Oh, IPK-nya 3,2. Nah, itu sih. Nah, hasil ini 3,2-nya itu sebenarnya itu kalau ingin disimpan maka kan dia ada tabel lagi gitu ya, tabel lagi untuk menyimpan data mahasiswa per semester. Nah, tetapi kan lebih lanjut lagi ya, nih lebih lanjut lagi dalam kita menyimpan data dari setiap query yang ada. Nah, untuk sementara itu belum dulu gitu ya, kita masih membahas tentang kebutuhan data pokoknya saja, anggaplah gitu ya, data pokoknya saja. Sehingga kalau EOQ itu kan hasil perhitungan ya dari data-data yang ada. Nah, itu mungkin tidak perlu dimasukkan dulu aja gitu ya, biar mudah gitu ya. Tapi data-data untuk menghitung EOQ itu pastikan ada dalam database gitu. Jelas ya, Pak Mudah? Iya Pak, itu memang ini sih Pak, kan berasal dari data penjualan, terus nanti dapat data harian, data bulanan, baru data tahunan gitu kan, nanti baru ada kalkulasinya memang, terus ada harga ditambah harga juga gitu. Jadi berarti itu nggak usah dulu ya Pak, nggak usah dicantumin di. Nggak usah dulu aja. Nggak usah dulu gitu ya. Yang penting pastikan bahwa untuk menghitung itu datanya tersedia. Ya. Oh, ada tahunan, ada direkap dari nanti di query dari diurutkan dari Januari sampai Desember, kemudian di total gitu kan. Oh, berarti datanya ada kan gitu dulu. Data harian ada karena per hari dicatat ini kan. Hari Senin, Selasa itu ada per hari ya. Nah, tinggal itu aja. Jadi memastikan bahwa kebutuhan data untuk perhitungan itu ada. Nah itu Pak, kalau data harian, data bulanan itu nggak usah pakai atribut sendiri, nggak apa-apa Pak. Itu kan sudah ada pembelian terus ya, tanggalnya berapa itu. Atau ya, itu kan juga olahan juga Pak. Olahan juga, olahan. Nggak perlu. Itu hasil query. Jadi kalau kita yakin bahwa data ini tercatat harian, maka bulanan juga bisa. Oke, clear. Karena nanti kita akan query dasarnya dari tanggal.
bahwa saya memiliki atribut tanggal lir. Jadi saya bisa query nanti bisa harian, bulanan, bahkan tahunan. Yang jadi masalah kan misalnya kita hanya menyimpan PO ID gitu ya, tanpa tanggal. Nah, terus kita klaim bahwa saya bisa merekap bulanan PO kita purchase itu setiap bulan berapa sih rata-rata loh. Kita nggak punya. Nah, ini kan klaim yang salah ya, karena kita tidak merekap tanggal. Nah, ini jadi tanggal ini atribut yang penting, yang pasti ada untuk perhitungan yang direncanakan. Gitu ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Nah, ya, oke. Ya, nanti setelah UTS nanti ada query gitu ya. Misalnya munculkan penjualan pada bulan Januari, jumlahnya berapa, rata-ratanya berapa, itu kan hasil rumus. Yang lain? Pak, untuk panduan mengisi segi 4 itu yang Tentang simbol. Nah, simbolnya itu kan kemarin ada yang tanya ya? desain Gimana? terus ada apa itu gimana ya? Gimana? Diulangi, putus-putus ya? Panduan untuk mengisi yang jajar genjang itu Pak. Misalkan Jajaran genjang, ada jajaran genjang. Mungkin yang belah ketupat Pak maksudnya, yang diamond itu Pak. yang diamond itu loh Pak. Jajar genjang. Nah, gini, tapi saya tanya dulu ya. Anda ingin membuat ERD versi mana dulu? Kalau Anda versi yang terbaru, nggak ada jajaran genjangnya ya. Jajaran genjang, diamondnya gitu nggak ada kan. Ini yang versi Chen kan, Peter Chen yang tahun 70-an gitu kan. Nah, sekarang Anda ingin buat ERD yang mana dulu gitu kan. Oke lah, kalau Anda ingin pakai yang Peter Chen gitu kan. Panduannya ya sebenarnya deskripsinya bebas sebenarnya kan. Yang penting sekali lagi ERD itu kan diagram ya. Diagram itu yang baca itu bukan komputer, bukan mesin, tetapi manusia gitu ya. Nah, supaya manusia itu jelas membacanya, tidak salah interpretasi, ya silahkan nanti isinya itu apa. Kalau Anda komunikasi dengan orang asing ya bahasa Inggris gitu ya. Kalau ini anggotanya nanti yang baca orang Indonesia, bahasa Indonesia juga boleh gitu kan. Nah, itu saja. Deskripsinya itu yang penting singkat, tapi bisa dipahami. Kalau banyak tanya, Pak alur itu baca kiri atau kanan apa kanan ke kiri sih? Nah, kalau ini tentang ini aja logik umumnya saja gitu ya. Kalau kita buat diagram dalam programming itu sama, kita biasanya flow-nya itu atas ke bawah, kiri ke kanan gitu ya. Membacanya kalau sehingga kemarin kalau di contohnya kan isen itu sebenarnya ini membacanya kan dari sini ke sana gitu ya. Jadi atau kalau ini keliru ya diubah aja gitu. Jadi PO dikirimkan ke vendor gitu kan. Vendor. Tapi ini bebas, tidak ada ketentuannya ya, karena deskripsi untuk manusia yang baca gitu. Mas ya, Mas Muna. Iya. Kalau Anda cek di video saya di diagram yang lain, itu kan kadang dibedakan gitu ya deskripsinya. Yang kanan ke kiri itu apa, sesuatu di sini, sana gitu ya. Jadi kalau deskripsinya itu beda, sana mengirimkan, sana menerima, itu maka deskripsikan berbeda. Itu ya sah-sah saja kan. Ya, apa namanya? Yang penting yang manusia yang baca ini paham gitu ya. Terus yang kemarin Pak, yang normalisasi tabel Pak, itu atau harus ini ya Pak, nggak boleh ada jeda dikit ya antar atribut itu. Kalau misalkan nulisnya kayak agak ada spasi itu nggak boleh ya? Jeda sedikit. Nama atribut ya. Oh, iya, kolomnya nama itu tabel, nama atribut itu boleh. apakah harus kayak Boleh. tabel format itu nempel banget atau boleh agak renggang-renggang gitu Pak? Kalau nama atribut, ini kan tentang formatting ya. Pertama, mungkin saya tangkaplah nama atribut ya. Misalnya di sini adalah name nama, kemudian ada underscore-nya kan
nama orang gitu ya. Kemudian alamat, kemudian kok dia sesuatu. Nah ini adalah rule dari pembuatan programnya, karena ini kan nanti Anda ketik di bahasa SQL gitu ya, programming. Sehingga di programming pun sama gitu ya, kalau Anda punya variabel nama apapun gitu ya, dia lebih dari satu suku kata, maka supaya mudah membacanya, biasanya kalau programming itu huruf besar huruf kecil gitu ya, nama, kemudian ini orang gitu kan. Tetapi di SQL biasanya kesepakatannya karena ini nama atribut dan kayak underscore gitu kan. Kalau Anda lebih dari satu suku kata, underscore ya, alamat rumah misalnya, dan biasanya kapital semua ya kalau SQL itu. Tapi nanti selalu tes ya, jangan pakai spasi, walaupun sekarang manual oke lah, paham ya, tetapi kalau dibiasakan nanti kalau ada variabel dipisah spasi, komputer membacanya beda ya. Jadi ini berkaitan dengan dibaca komputer ya, bukan orang. Nah, sehingga kalau udah seperti ini kita harus manut aturannya, karena komputer yang baca. Nah, komputer itu kan rewel gitu ya, salah sedikit nggak mau baca dia, nggak paham gitu. Gitu ya Mas Muna, mungkin itu maksudnya ya. Iya Pak, kemarin yang bikin kolomnya itu agak renggang sedikit itu kan bikin kayak ada setiap atribut itu dependensi ke yang mana saja itu loh Pak. Terus apakah itu harus mepet banget, terus akhirnya saya pepetin semua, takutnya nggak boleh gitu Pak. Adakah? Kalau contoh Pak Budi kan nyatu semua ya, antara kolom misalkan PO number dengan nama barang, dengan ada supplier ID itu kan ketika nanti kan yang diambil cuma headernya saja Pak, terus dibikin kayak ada panah-panah itu Pak, itu apakah boleh renggang ataukah harus nempel semua gitu Pak? Ini contohmu yang mana nih? Saya sedang kerjaanmu mana? Yang kamu agak ragu-ragu, diagram yang mana? Diagram 1NF to NF itu Pak, cara membuatnya apakah kotaknya itu harus nempel ya antar kotak itu Pak, yang headernya itu? Oh iya, so itu harus nempel. Itu kan headernya ya, jadi iya. Jadi penggambarannya jadi satu gitu, satu memang satu kotak gini diagram gitu ya. Bukan kotak begini gitu ya. Ini maksudnya ya. Ya Pak. Ya ini harus jadi satu ya. Harus jadi satu. Jadi seperti mengambil headernya saja gitu ya, bukan kemudian dipisah-pisah kotaknya. Gitu ya. Ini bukan dipisah begini, tapi jadi satu. Oke. Nah, ada yang lain? Bapak saya mau bertanya untuk yang AI sempat di beberapa diagram itu ada bulatan kecil gitu di tengahnya. Kalau saya lihat di yang diagram ERD yang Peter Chan atau yang bukan? Ya di buku. Iya terjun Pak. Iya. Yang begini itu. Jadi dia tuh bulatannya itu nanti bercabang. Oh. Iya. Oh yang cabang ini ya. Ini sekali lagi gini. Karena standarnya itu banyak gitu ya. Standarnya itu banyak. Jadi membuat diagram itu kan sekali lagi karena ini bahasa manusia ya. Jadi kadang orang itu merasa tidak puas dalam satu standar, kemudian dikembangkan sendiri. Kemudian yang penting paham gitu kan, yang penting paham, karena diagram sekali lagi bahasa manusia. Nah terus terang tapi kalau itu memang saat dilihat paham ya sudah, nggak masalah gitu ya, nggak masalah, kayak bercabang gitu kan. Kalau ERD, ada ERD bercabang begini ya, atau DFD? Ini tadi yang saya lihat ERD sih Pak, ERD. Saya nemu buku gitu Pak, tapi itu ya tapi juga ternyata kok ini nggak ada. Gimana Pak?
penjelasannya? Bisa share? Di share di sini Pak. Nah, Maaf Pak, putus-putus. Oh iya. ya, bisa. Nah, sambil ini, ya, dipikirkan ya, apa mau disepakati, nanti ERD-nya mau pakai yang mana, gitu. Menurut Anda lebih mudah mana, yang Peter Chen atau yang agak akhir-akhir saya terangkan itu? Pak, kalau yang di paper atau jurnal pakai yang mana, Pak? Banyaknya itu, ada banyak. Jadi ada pakai IDF, X itu ada, gitu ya. Ada kemudian dicampur dengan yang close food-nya, gitu kan. Jadi apa namanya ya? Karena ERD itu sekali lagi bahasa manusia, gitu ya. Jadi asalkan yang baca paham, selesai. Nah, tinggal ya simbol-simbol itu kan, simbol-simbol yang cukup unik itu akhirnya saya terangkan tadi kan, gambar kaki ayam tadi, gambar kaki. IDF itu tuh juga banyak standarnya karena dia orang-orang informatika yang mengembangkan gitu kan. Tapi kalau kalian paling tidak yang banyak dipakai apa? Coba kalian kalau lihat di Visio apa ya, Microsoft Word ada nggak ya membangun ERD atau software dedicated yang bisa menggambar ERD? Nah itu cek aja di sana gitu kan. Itu nggak masalah. Yang penting buat mana menggambar paham gitu kan maksudnya. Oke, nah termasuk tugas ini kan, tugas yang pastinya nanti tabel-tabel Anda kan Anda harus gambar ERD-nya. Nah kalau kalian menggambar manual jadi lebih fleksibel gitu kan, mau pakai apa gitu kan. Nah tetapi kalau Anda pakai software kan kadang ada ketentuannya kan, Anda hanya drag and drop gitu kan. Nah ya itu ya silakan juga. Yang penting apa yang Anda tulis dan Anda paham gitu ya. Yang Anda pakai itu Anda paham. Oke, ada yang ingin share? Iya Pak, ini saya share sekarang nih. Ya. Atau yang lain silakan browsing ERD dengan di internet. Yang keluar tuh gambar kayak apa gitu. Simbolnya itu kayak apa gitu. Kalau di internet sih Pak, tadi saya sempat lihat-lihat itu untuk yang Peter Chen emang nggak ada tanda bulat ini sih Pak. Ini saya lupa dapat buku ini dari mana. Ya. Ongoing ini. Ya Pak. Ya, dan Peter Chen kan yang pertama kali ya, ada tahun 70-an gitu, sehingga masih berkembang, apalagi menggambar ERD pakai komputer gitu kan, jadi dibuat lebih simpel, ya, lebih simpel, yang komputer friendly lah ya, yang komputer friendly. Ini nggak kelihatan ya, masih hitam ya. Yang lain bisa lihat? Masih hitam Pak. Oke. Ini masih hitam ya, sebentar Pak, saya ulang lagi. Nah. Atau mau disurvei, Anda ingin RD yang mana? Anda nanti tugasnya mau pakai yang mana kira-kira? Peter Chen aja nggak apa-apa mana. Enggak, posisi bebas. Karena Peter Chen itu nanti kalau Anda gambar pakai software, itu nggak ada. Ini ya. Oke. Mana? Oh. Oke. Ya, ini ya. Ini bukan yang tadi sih. Tadi saya. Ini bukunya buku saya. Buku yang saya berikan. Oh iya Pak. IDF kan. IDF. Bukan ini mana ya? Ini DFD. Iya. Waktu saya tanya, Mas Hendra, nanti gambar ED mau pakai yang mana? Mas Hendra ada kayak
Hadir Pak. Menggambar ERD pakai yang model mana? Ah, masih bingung juga Pak, masih milih-milih. Mas Munir bagaimana? Mas Perudin, Iya Pak. mau pakai yang mana ERD-nya? Belum lihat visionya lagi sih Pak, yang ada yang mana? Oke. Bu Dwi, pakai yang mana? Saya ngikut aja Pak, saya dari kemarin gambar manual sih Pak. Ya, kalau mana sih? Ya, dia bebas ya. Sekali lagi untuk ERD bebas ya, bebas. Silakan mau yang mana gitu ya. Mau yang Peter Chan oke. Kelebihannya Peter Chan itu sampai detail ke kardinal angka numeriknya itu ya. Ini mau sampai berapa data boleh di punya relasi kan. Kemarin kan contoh kan 1 itu hanya sampai 10 gitu kan. Satu project dari 2 gitu kan. Kalau RD yang lain mungkin RD yang ini nggak sampai situ kan, nggak ada kardinality angka numeriknya begitu. Oke. Kemudian coba Mas Rama dari sana. Iya Pak, Ya, apa RD mau dipakai? masih coba lihat-lihat Pak. Ini RD ya. Oh, oke, ini ya. Oke. Iya Pak, yang buletan ini ternyata Oke. hubungan Nah, di sini ya. entity gitu. Kalau di Ah, ini atasnya sih, ini yang saya bingung. maaf Pak. Betul. Saya pernah baca tapi belum paham di sini gitu ya. Karena employee itu berkaitan dengan apa ini part time dan full time gitu kan. Nah, terus saya pernah baca tapi malah jadi susah nerangkan. Udah nggak siap bahas akhirnya. Iya Pak. Sebenarnya sih ini kayaknya hubungan antar entitas Pak, tapi saya nggak ngerti di dalamnya itu Pak. Maksudnya buletannya. Rekursif ya. Iya Pak. Mungkin karena saya belum pernah ketemu kasus sampai rekursif, aku juga rekursif itu berarti kan saling ya, saling berkaitan satu sama lain ya. Akhirnya udah saya skip dulu karena daripada saya takut saling menerangkan gitu ya. Dan kasusnya belum paham gitu kan. Ya ini di skip dulu ya. Iya Pak. Setelah kita bahas itu kalau memang ada itu. Berarti seperti biasa aja kayak gini gitu. Lebih biasa aja. Iya, terima kasih Jadi Pak. silakan ya. Kalau mau pakai Peter Chan oke, mau pakai yang versi software biasanya Peter Chan-nya nggak ada gitu ya. Food Grow itu ya boleh. Yang penting gini, dalam mana membuat ERD-nya nanti, lengkapi dengan proses bisnis per 2 tabel tersebut ya, karena kan seperti di gambar pas ini di Maria kan pasti ada binary ya, hubungan 2 tabel. Jadi misalnya ini material dengan detail ya. Materi-materi bisa banyak dipasang. Artinya satu PO detail itu hanya 1 material. Nah itu tolong dikasih ya statement itu. Sehingga saya ingin melihat apa yang bisnis proses itu dengan simbolnya sinkron nggak gitu ya. Sinkron nggak dengan itu. Sehingga kalau Anda punya misal 3 tabel seperti ini, maka masing-masing kan ada dua deskripsi bisnis proses ya. Jadi purchase order terhadap PO detail itu bagaimana, PO detail terhadap purchase order itu bagaimana gitu ya. Jadi satu diamond itu pasti ada 2 statement gitu ya, 2 statement bisnis proses. Misalnya seperti ini kan, satu purchase order mengandung 1 dan sampai banyak PO detail. Satu PO detail mengandung 1 purchase order. Nah, di situ ya. Jadi itu tolong diberi keterangan gitu kan, berkaitan dengan bisnis prosesnya, sehingga saya bisa ngecek, oh ini one to many betul gitu kan. Oh ini many to many betul gitu ya.
Sehingga Anda pun saling cross check juga, saling bisa bisnis prosesnya saya inginnya begini gitu kan. Nah saat ada gambar konsisten nggak, oh ternyata keliru gitu kan, bisnis prosesnya keliru dan sebagainya. Gitu ya, ada pertanyaan? Pak, yang kotak itu ada yang double garisnya kenapa ya Pak ya? Yang PO detail itu. Di video sudah ada. Masih belum paham ya Pak, maksudnya kan itu apakah yang paling utamanya ya yang menggambarkan primary key untuk apa dari tergantung proses bisnis berarti itu Pak ya? Itu dependensi. Jadi PO detail itu isinya namanya PO detail kan, detail itu baru muncul kalau PO-nya ada kan itu ya. Jadi PO detail itu kan detail dari nomor PO ya. PO itu karena ini satu PO itu bisa banyak mengandung item gitu ya. Sehingga detail database PO detail ini baru akan muncul kalau PO number-nya muncul dulu kan gitu istilahnya. Paham ya? Di situ. Atau keywordnya dalam video tadi, video yang saya berikan adalah dia menjadi dependent kalau primary key-nya itu ada dulu baru bisa jadi primary key kan gitu ya. Paham ya? Komposit ya Pak ya? Komposit ya, biasanya komposit. Karena dia salah satu pembentuk primary key-nya adalah foreign key. Itu ciri khas dari dependent. Dia punya dependent. Ya. Nah, kalau di ERD yang lain dalam bentuk garis putus-putus dan tidak itu ya. Kalau dia tidak independent ya dia garisnya putus-putus. Codependent justru garis solid gitu ya. Ada? Oke, jangan lupa absen ya. Yang belum absen jangan sampai lupa absen lagi. Maaf Pak, saya mau bertanya lagi. Ya, kemarin itu di video Bapak kan ada atribut foreign key tidak wajib untuk digambarkan di ERD Pak, yang elipsnya itu. Nah itu ketentuannya kalau emang nggak perlu atau nggak akan, maksudnya nggak perlu untuk menjelaskan diagram itu nggak usah dimasukin gitu ya? Nah ini kayak di Peterjan tidak digambarkan gitu ya. Tetapi kok di ERD yang lain, yang versi yang baru gitu ya, yang lebih baru itu digambarkan, nggak salah gitu ya. Nah itu loh. Nah ini yang hati-hati aja. Tapi kalau digambarkan semua jadi salah gitu dong. Nah ini karena gini, karena di Peterjan itu tidak ada keterangan primary key, foreign key kan, tidak ada tulisan PKFK gitu kan ya. Iya. Kalau yang baru, yang lebih baru kan ada, oh ini primary key-nya ini, dia foreign key di sana gitu kan. Nah karena ada peluang menambahkan itu, akhirnya ya sudah dituliskan saja gitu. Itu lebih ke arah nggak ruwet aja. Jadi Peterjan itu untuk tabel yang ukurannya banyak itu nggak ruwet gitu. Karena ada itu loh rambut elips itu kan. Iya. Itu tambah ruwet gitu ya. Dan tidak komputer friendly lah dalam menggambar itu karena banyak garis gitu kan. Nah sehingga dikembangkan yang lebih simple ya, tapi lebih detail primary key-nya mana, foreign key-nya mana ditulis semua gitu ya. Untuk yang versi terakhir ini. Menurut Anda lebih suka mana? Saya sih lebih suka yang baru gitu ya. Kalau saya sebagai yang harus buat, ya saya tidak akan gambar manual gitu kan. Saya pakai bantuan komputer, ya sudah clear di sana gitu ya. Silakan gitu kan, silakan. Memang lebih kekurangannya hanya satu itu, tidak ada masalah cardinality-nya gitu ya. Ini batas pasangannya sampai berapa sih? Sampai 12, sampai 10 atau sampai berapa itu belum terjelaskan di situ.
kalau saya tulis semua gitu berarti nggak apa-apa kan ya Pak? Bapak dua-duanya boleh. Iya. Nah, untuk latihan juga. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Yang lain, tadi saya mau ngomong apa ya sampai lupa. Oke. Ada yang lain? Bisa ya, Anda buat itu nanti. Ini nggak usah ada quiz, nanti Anda langsung buat saja ERD-nya gitu. Sekali lagi bebas ya, Anda pakai yang Peter Chan boleh, pakai yang versi lebih baru boleh, dua-duanya juga oke. Pastikan bisnis prosesnya terjelaskan ya, entah Anda nanti letakkan di mana, sehingga setiap sepasang tabel, atau kalau di Peter Chan 1 diamond itu mestinya ada 2 statement ya, arah kiri kanan itu ya, arah dari salah satu dan satunya bagaimana gitu. Sambil Anda juga ngecek gitu kan, dimana proses bisnisnya itu lebih menyebutkan one to many, many to many-nya itu ya. Jadi satu produk ID bisa dipasangkan dengan banyak gitu kan, satu ini hanya boleh satu ini dengan banyak, dan sana juga dengan banyak gitu kan. Jadi lebih itu ya, jadi dijelaskan proses bisnisnya berkaitan dengan tadi ya, cardinality-nya gitu ya. Kalau Anda ingin nyebutkan boleh dengan banyak tapi maksimum 10, nah itu tolong Anda clearkan di sana. Apalagi Anda pakai Peter Chan ya, jadi ada angka-angka cardinality-nya, jelaskan bahwa dipasangkan opsional maksimum berapa, itu kan berarti harus clear. Oke. Nah, nanti yang saya cek adalah tolong kalau memang ingin direvisi normalisasinya silakan direvisi gitu ya. Kemudian yang saya cek adalah hasil normalisasi itu tabelnya jadinya berapa. Nah, mestinya semua tabel itu Anda gambarkan di ERD gitu ya. Jadi semua tabel hasil normalisasi itu cuma Anda plotting di ERD-nya gitu ya. Jangan sampai tidak konsisten ya, normalisasi itu ada 5 tabel, ternyata di ERD ada 4 gitu kan. Nah, itu belum konsisten gitu ya. Atau kebalikannya, ERD-nya ada normalisasi ada 4, terus ERD ada gambar 10 gitu kan. Nah, ini artinya saya anggap belum dinormalisasi tabel yang lain gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada. Berarti yang dikumpulkan sama tabel normalisasinya Pak, bukan cuma ERD saja, tambah nah, ERD ya kan seperti melanjutkan saja ini kan, normalisasi sudah clear, kalau masih ada yang direvisi ya normalisasinya selesaikan dulu, kemudian dari situ kan Anda tahu ini berapa tabel ya gitu ya akhirnya dari revisi komentar itu ya. Nah, kemudian tabel finalisasinya jumlahnya berapa, nah itu di ERD kan gitu ya. Karena nanti di akhir, ya sekalian aja nanti di akhir, ini kan minggu depan pertemuan terakhir ya, minggu 7, kita diskusi tentang ERD-nya bagaimana. Nanti saya minta setelah kita diskusi selesai, mungkin tolong Anda rekap semua dari awal sampai akhir itu, walaupun sudah ada yang berusaha merekap dari awal sampai akhir, nggak apa-apa, malah bagus gitu ya. Akhirnya dari awal ya di DED dan sebagainya, Anda rekap sampai akhirnya ERD, itu semua sudah sudah direvisi semua begitu ya, sudah ada benang merahnya semua gitu kan, tidak ada yang masih keliru-keliru secara secara major gitu ya. Dan tolong laporan itu minimalis ya, minimalis itu dalam arti jangan Anda beri deskripsi kata pengantar apapun gitu ya. Jadi tolong lebih dominan ke diagram, chart, tabel itu saja gitu ya. Kalau bisnis proses ya statement-statement, tidak perlu dikasih deskripsi kata-kata mutiara, nggak perlu gitu ya. Diberi kesimpulan nggak perlu gitu ya. Jadi yang penting chart, tabel, diagramnya urut dan memang bisa terlihat jelas dan informatif gitu aja. Jelas ya nanti untuk laporan akhirnya gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Nah, batas pengumuman akhirnya mungkin pas UTS ya, pas jadwal UTS. Jadi jadwal UTS itulah jadwal Anda submit
submit laporan akhirnya. Jadi ini udah bocoran soal ya. Jadi soal UTS-nya adalah kumpulkan laporan akhir, dah gitu ya. Jadi Anda tinggal submit aja. Ada pertanyaan? Tidak ada? Baiklah. Ada lagi. Kita siapa nih? Berarti Rama, Pak. Ya. Berarti untuk tugas akhir kita itu ini Pak, yang memastikan aja sih Pak. Itu dari tugas awal sampai IRD ini disatukan menjadi satu gitu Pak ya? Betul sekali. Baik Pak, itu aja Pak. Terima kasih Pak. Ya, tapi nggak usah ditambah-tambahin kata pengantar gitu-gitu ya, daftar isi. Oke lah, maksimum itu halaman cover, tapi tidak pun nggak masalah saya. Saya tidak mempermasalahkan ada logo UGM gede-gede di depan. Yang penting diagram-diagramnya Pak ya? Iya itu diagram, tidak usah dikasih cerita-cerita lagi gitu ya, nggak usah. Ya, baik. Ya. Ada lain? Tadi siapa tadi? Mau tanya Maria apa siapa? Iya, saya Pak mau bertanya, berarti nggak presentasi gitu-gitu kan ya Pak, cuma ngumpul laporan aja? Iya, nggak usah. Oh iya, oke. Iya aja. Ya saya yang banyak diskusi kan saya sudah paham gitu ya kesulitannya di mana, terus mestinya mengambil benefit dari itu gitu ya. Terima kasih Pak. Ada yang lain? Aman? Baiklah. Baik, karena tidak ada dan ini sudah 1 jam lebih ya. Sudah cukup, nanti saya akan berikan wadah untuk Anda kumpulkan ERD-nya, mungkin 2 hari lagi ya, 2 hari saja Anda kerjakan dan semoga saya bisa cepat berikan feedbacknya. Kemudian kita diskusikan minggu depan untuk pertemuan terakhirnya begitu ya. Dan tadi ya ada tugas rekapan semuanya, Anda tetap harus kumpulkan jadwalnya, kapannya di jadwal UTS begitu ya. Karena saya harus, walaupun saya dikira tidak ada ujian, tapi saya harus mengumpulkan soal UTS sebagai memang kewajibannya begitu ya. Sudah, soalnya adalah mengumpulkan tugas akhir Anda gitu ya, project ini ya. Oke, demikian ya.